5 tahun lalu aku menyelamatkan suamiku dari kecelakaan mobil, tapi mataku terluka hingga buta total. Dia bersumpah setia seumur hidup, tapi belum genap 5 tahun pernikahan dia selingkuh di depan mataku. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Selamat Ibu Lin, penglihatanmu sudah pulih total. Terima kasih, dokter. Aku harus segera pulang memberi kabar baik ke suamiku. Kalau dia tahu, pasti sangat senang. Kenapa kamu pakai baju tidur, Xiaoyu? Kalau mau cari sensasi, ya lakukan sampai tuntas. Kok istrimu tiba-tiba pulang? Jangan bersuara. Apa kamu takut? Dia kan tunanetra. Lagi pula dia tak bisa lihat. Lin Cheng yang tak kusangka kamu tega mengkhianati pernikahan kita. Tapi dia bisa mendengar. Jangan macam-macam, cepat sembunyi di kamar. Sayang, tidakkah menurutmu lebih seru dilakukan di depan istrimu? Cepatan, jangan main-main sembunyi. Sayang, kamu sudah pulang. Bagaimana hasil pemeriksaan gelangmu? Sayang, kok kamu bisa melihat? Mata masih tidak bisa melihat. Kata dokter, rutin kontrol. Jangan sampai tertekan. Aku baru saja semangat. Apa kau tidak mau? Jadi baik. Dengar kata. Tunggu dia tidur malam, nanti aku datang cari kamu. Kamu pulang dulu. Masa? Badan aku tidak sebaik dia. Ngapain kamu cari dia? Tentu saja tidak. Dia cuma buta ibu rumah tangga, bau tidak karuan. Banding sama cari kamu aja nggak ada apa-apanya. Kamu nggak merasa ini seru? Apa kamu nggak mau? Kalau gitu tunggu di kamar. Aku ambil kondom. Suruh dia ambil saja. Ambil kemasan rasa keju. Itu kan rasa yang belum pernah kita coba. Nakal. Sayang, tenggorokan saya agak tidak enak, mungkin kena flu. Tolong ambilkan obat flu di meja itu untuk saya. Ais. Kok sampai kena flu? Lupa stres akhir-akhir ini. Jaga kesehatannya. Gak apa-apa, saya sudah minum obat tidur, sebentar pasti sembuh. Cepat ke kamar, jangan di sini. Sayang, kamu istirahat dulu, saya masih sibuk kerja. Nanti setelah kerja temani kamu.
ibu rumah tangga. Tunanetra. Rupanya semua pengorbananku selama ini terbuang sia-sia. Ayah, saya tahu salah. Tak seharusnya mempertaruhkan cinta pria. Saya ingin pulang. Kali ini saya ikuti semua perintah ayah. Xiaoyu, begitu kamu kembali, harus mewarisi bisnis keluarga Shenxi Group dan juga harus menyelesaikan. Selain itu, jangan lagi berhubungan dengan Lin Chengyan sama sekali. Kamu sudah mantap. Aku sudah mantap hati. Ayah. Aku rindu ayah dan ibu. Aku ingin pulang. Kupikir ayah tak mau aku lagi. Mana mungkin ayah meninggalkanmu? Seberat apapun, sebesar apapun kesedihanmu, kami selalu menantimu di rumah. Rumah selalu jadi pelabuhanmu. Dulu kau memilih Lin Chengyan, hingga putus dengan keluarga minggat dari rumah, tapi kami tak pernah berhenti mengkhawatirkanmu. Sudah ayah bilang Lin Chengyan itu berhati jahat. Kau ikut dia pasti akan sengsara. Ayah tak setuju. Ayah, anakmu durhaka. Tapi aku sudah mantap untuk menikahi Chengyan. Bahkan jika ayah tak mengakuiku, aku tetap akan menikahinya. Kau jadi pengemis sekalipun, keluarga Shen tak akan mengakuimu sebagai anak. Ayah, semua ini kesalahanku. Aku akan patuh mulai sekarang. Pulanglah. Ayah masakan hingga asam manis kesukaanmu. Kami tunggu di rumah. Sayang, tahu kenapa? Sayang, aku sakit. Jangan sentuh aku. Sayang. 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 Tanganmu baru saja menyentuh wanita lain. Sekali sentuh saja aku sudah jijik. Sayang. Lin Chengyan, sejak kapan kamu mulai selingkuh dariku? Ekspresimu yang ini masih sama mesra seperti dulu. Tapi mengapa hatimu berubah? Maya. Sayang, aku takut kau tidak mencintaiku lagi. Bisakah kau janji padaku untuk tidak meninggalkanku? Baru saja kau masih berkata manis ke wanita lain. Detik berikutnya pura-pura mesra di hadapanku. Lin Chengyan, kamu pantas jadi aktor sungguh sayang bakatmu. Tidak apa. Mungkin makananku tidak sehat. Wow. Maafkan aku sayang sebelumnya karena aku terlalu sibuk kerja tak sempat menemanimu. Tapi tenang saja, aku pasti akan meluangkan waktu untuk menemanimu. Benar kau sibuk menemani wanita lain bermain. Sayang, matamu ini benar tidak bisa melihat. Aku juga ingin bisa melihat. Aku tahu kau merawat tunanetra itu melelahkan. Sayang, ini semua salahku. Mulai sekarang, takkan ku bicara yang menyakiti hatimu. Ini salahku tak menemanimu. Ini salahku tak menemanimu. Akulah matamu. Sudah ku bilang akan merawatmu seumur hidup ini. Senin depan hari jadi pernikahan kita. Kerabat dan teman akan datang. Aku pasti akan mengadakan peringatan megah untukmu. Terima kasih suamiku. Aku agak lelah. Mau istirahat di kamar. Lin Chengyan, untuk siapa kau pura-pura baik ini? Di matamu, aku cuma tunanetra. Tenang. Takkan ku bicara cerai denganmu sembarangan. Ku kumpulkan bukti perselingkuhanmu. Buatmu keluar tanpa harta. Dan kehormatanmu hancur. Bertahun-tahun menikah. Tak pernah ku mau belanja untuk diri sendiri, imbalannya apa? Suami yang tak menghargai dan menganggap wajar.
Xiao Yu. Xiao Yu. Hati-hati! Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu, kau baik-baik saja, Xiao Yu? Xiao Yu, mataku. Kenapa aku tak bisa melihat? Suamiku, kenapa aku buta? Xiao Yu, Ayo ke rumah sakit. Xiao Yu, maafkan aku andai bukan karena menyelamatkanku, mata takkan jadi buta. Ini semua salahku. Ini keinginanku sendiri, tak kusalahkanmu. Tapi sekarang, aku sudah buta. Tak bisa membebanimu. Lebih baik kita pisah. Tidak, Xiao Yu. Xiao Yu, maukah kau menikah denganku? Biarlah aku jadi matamu. Akan ku cintai selamanya. Bertahun-tahun ku berkorban untuk keluarga. Sampai membuat diri menjadi wanita kusam. Imbalannya justru pengkhianatan suami. Mulai sekarang aku hanya hidup untuk diri sendiri. Xiao Yu, kita sudah lama tidak. Aku tidak enak badan hari ini, lain kali saja. Baiklah, kamu istirahatlah. Aku akan menemanimu di sini. Kamu gila ya? Xiao Yu masih di sini. Cepat pergi. Takut apa? Dia kan sudah tertidur. Baru beberapa menit sudah selesai. Ikut aku. Tidak bisa. Aku harus temani Xiao Yu. Dia tunanetra. Ngapain ditemani? Masa dia bisa bikin kamu bahagia? Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak ikut aku sekarang akan bangunkan istrimu. Ya sudah. Aku ikut kamu. Mau tidak mau. Xiang Xiaoyu, kamu cuma ibu rumah tangga tunanetra. Berani saing dengan aku? Lincengnya, kamu berani biarkan perempuan lain menginvasi rumah tanggaku. Aku akan membuat kalian membayar perbuatan kalian sendiri. Wanita ini ternyata belum pergi, Linceng Yan. Kamu pikir aku tidak bisa melihat jadi menyimpan pacarmu di rumah dengan berani? Bahkan memakai baju tidurku. Sayang, kamu sudah bangun, cepat mari sarapan. Suamiku, kok aku mencium bau parfum lain di badanmu? Aku baru ganti deterjen. Ayo mari sarapan. Jangan sampai dia tahu, dengar ya. Nanti aku ganti rugi. Mau apa saja aku belikan, baiklah. Jangan bergerak. Kecuali kamu tidak takut dia dengar. Katakan di depannya lebih seru. Berbuat mesum di depan mataku, Linceng Yan. Kau benar-benar tidak menganggap aku sebagai istri sama sekali. Tidak boleh. Aku bisa setuju apapun, tapi di depan istriku sama sekali tidak bisa. Baiklah, malam ini aku akan menantimu. Sayang, beberapa hari lagi aku sudah janji dengan penjahit untuk ukur bajumu. Ini hari jadi pernikahan kita, harus kita rayakan baik-baik, bukan? Aku ikuti saja. Anggap saja ini perpisahan terakhir sebelum cerai. Sayang, hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang kelima. Aku bersyukur kau hadir dalam hidupku. Ku harap setiap tahun kau selalu di sampingku. Linceng Yan, kau sudah selingkuh masih berpura-pura sayang padaku?
Apa maksudmu dengan semua ini hari ini? Hiasan hijau di seluruh ruangan, sayuran hijau, peralatan hijau, minuman pun hijau. Kau pikir dengan kata-katamu aku akan terharu sampai menangis? Tapi sekarang, aku hanya merasa ini menggelikan. Selamat hari jadi, Kak Cengyan. Benar, pesta hari jadi pernikahan ini sangat menyegarkan. Ini semua persiapan. Kak Cengyan untuk Xiaoyu sungguh kerja keras. Kak Xiaoyu, kalau nanti Kak Cengyan berani menyakitimu, kabarilah kami. Kak Cengyan rela memberikan segalanya untukmu, aku sampai iri. Sayang, ku harap kau bisa melihat langsung kejutan yang kusiapkan. Seluruh ruangan hijau. Tapi sejak awal menikah sudah kukatakan aku tak suka warna hijau. Kalau tak sayang, preferensi pun dilupakan. Atau jangan-jangan kau punya niat lain. Kak Xiaoyu, selamat hari jadi. Ini cincin berlian yang dulu ingin kami beli sebelum menikah. Dia bilang terlalu mahal, janji akan menggantinya saat karirnya sukses. Tak disangka, cincin yang seharusnya milikku diberikan ke wanita lain. Kak Xiaoyu, aku Yeme, asisten Direktur Lin, hari ini sengaja datang untuk memberi selamat. Yeme terlalu berani. Ini hari jadi istri orang, mau apa dia datang? Mereka tak bisa sembunyi-sembunyi. Ini jelas. Memanfaatkan kebutuhan Kak Xiaoyu. Aduh, tolong kecilkan suara. Kak Cengyan sudah mengingatkan kami tentang masalah ini. Jangan sampai Kak Xiaoyu tahu. Lagi pula, masalah rumah tangga orang. Tak pantas kita ikut campur. Ternyata semua orang di sekitarmu tahu kau berselingkuh. Hanya aku yang istri sah tak tahu, Lin Chengyan. Kau benar-benar mempermainkanku. Sayang, aku siapkan hadiah untukmu. Mari buka bersama. Lebih baik kau yang buka. Baik. Kok ada 2 tas? Yang di tangan Cengyan jelas palsu. Sayang, ini khusus ku beli di butik resmi untukmu. Suka tidak? Ayo. Terima kasih, Cengyan. Aku sangat merindukanmu. Banyak yang ingin ku bicarakan. Bicarakan di mobil yuk. Cepat pergi. Sayang, ngobrol lah dengan mereka. Aku ada keperluan sebentar kembali. Tunggu aku ya. Hidangan di meja ini penuh kehidupan, silakan dinikmati perlahan. Bukankah dia tunanetra? Bagaimana bisa melihat? Loh, kenapa kamu hari ini beli 2 tas? Untung dia tidak melihat, bisa ketahuan, nanti jangan diulangi lagi. Sayang, kapan kamu akan cerai si tunanetra itu? Katanya dulu kamu menikahinya cuma membalas budi. Sudah lama merawatnya. Seberat apapun hutang budi bukannya sudah lunas. Bukan, ini bukan soal balas budi aku cinta Xiaoyu. Kita cuma terbuai nafsu. Makanya aku takkan cerai darinya. Jangan dong, kamu harus menceraikannya. Lin Chengyan, dengan video ini, kau akan kehilangan semua harta. Bukti perselingkuhan sudah ada. Perjanjian cerai juga sudah siap. Sudah waktunya berhadapan dengan playboy ini. Lakukan konfrontasi. Sayang, kenapa kamu pulang sendirian? Semua orang masih menunggumu makan. Tiba-tiba kamu tidak ada. Aku sangat khawatir. Tidak apa-apa, terlalu banyak orang. Aku sesak, kamu juga tidak ada. Jadinya aku pulang. Maafkan aku, seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Cengyan, ada yang perlu ku bicarakan. Sebenarnya mataku. Sayang, klienku menelepon. Aku harus keluar sebentar. Halo. Sayang, kenapa kamu pulang? Apakah kamu lagi menemani si tunanetra itu? Dia istriku, aku menemaninya. Ya tentu saja kewajibanku. Saat aku pulang tadi, terjadi kecelakaan. Sekarang di rumah sakit. Aku harus segera menemuimu. Jika tidak, aku akan mengungkapkan hubungan kita ke si tunanetra itu. Bukannya sudah kukatakan sebelumnya. Rabu dan Jumat aku temani kamu, Selasa, Kamis, Sabtu untuk dia. Aku tidak peduli. Hari ini Minggu. Aku mau kamu menemaniku.
Aku hampir mati karena kecelakaan. Masihkah kamu tak menyayangiku? Baiklah, tunggu di sana dengan baik, segera aku datang. Kau si tunanetra berani merebut pria dariku? Sayang, ada klien penting mendesak, harus ku datang. Tunggu di rumah dulu, hubungi aku jika perlu. Tunggu. Ada dokumen ini harus kau tanda tangan. Coba kamu lihat. Sayang, membeli apa lagi ini? Tapi uangku sudah habis untukmu. Tulis saja apa yang kau mau. Kalau begitu aku pergi. Lin Chengyan, kau tergesa menemui dia. Perjanjian cerai langsung kau tanda tangani tanpa baca. Baguslah, sekarang kita sudah selesai. Yemei, ini maksudmu hampir mati. Jika tidak berbohong, maukah kau datang? Setiap hari hanya temani si tunanetra. Aku juga sudah tidur denganmu. Apakah aku tak ada bandingnya dengannya? Aku menyayangimu, tapi aku mencintainya. Xiaoyu akan selalu istriku. Sudahlah, kamu baru kecelakaan, jangan emosi. Tunggu di sini, ku ambil obatmu. Pak Lin, kenapa ada di rumah sakit? Apakah mata istri Anda kambuh lagi? Lagi? Maksudmu lagi? Mata istriku kan memang buta sejak dulu. Apa? Beberapa hari lalu saat periksa mata, istri Anda sebenarnya sudah bisa melihat. Dia ingin beri kabar baik pada Anda. Apa? Bisa melihat? Berarti Dokter Sun, ku tanpa sekali lagi. Apa maksudmu mata istriku sudah sembuh? Benar? Dia tidak memberitahumu. Shen Xiaoyu sudah bisa melihat? Xiaoyu. Xiaoyu mau kemana? Xiaoyu, apa kamu bisa melihat? Tidak bisa. Ada masalah apa? Oh, aku terlalu terburu-buru ini agar kamu cepat sembuh. Sepertinya Dokter Sun salah ingat mata Xiaoyu. Sudah buta bertahun-tahun. Mana mungkin bisa sembuh mudah. Untung Xiaoyu tidak lihat hal yang kulakukan dengan Yeme. Kalau tidak, Aku sudah buta sejak dulu. Sudah terbiasa. Bukankah kamu juga terbiasa? istriku, kamu bercanda ya? Oh ya, tadi kamu belum bilang mau kemana. Pulang. Pulang ke rumah mana? Ini kan rumahmu. Kakak Xiaoyu kamu dalam keadaan begini tidak diam di rumah. Malah kemana-mana. Cuma bikin merepotkan Bos Lin. Yeme, kenapa kamu ikut? Sayang, ini dia datang untuk ulang tahun pernikahan kita. Sekaligus asistenku. Yeme asisten. Bukan selingkuhan. Halo Nyonya Shen, aku asisten Bos Lin. Maaf ya, aku lupa Nyonya Shen tunanetra. Mata tak bisa melihat. Yeme, kau datang untuk ambil kontrak perusahaan? Aku akan ambilkan sekarang. Tunggu di sini ya. Lin Chengyan pasti akan melihat perjanjian cerai di meja itu. Shen Xiaoyu, berhenti berpura-pura. Sebenarnya hubunganku dengan Cheng Yan sudah lama kau tahu kan? Aku tak paham maksudmu. Tak paham. Kalau begitu kujatakan, sebenarnya aku dan Cheng Yan sudah lama bersama. Rumah kalian setiap sudutnya penuh kenangan mesra kami. Sayang kau buta tak bisa melihat. Sesungguhnya, dia anggapmu beban. Hanya aku yang bisa beri dia semangat dan kebahagiaan. Kalau kau bijak, Segera pergilah. baiklah jaga harga diri sendiri. Setuju? Berani sekali kau memukulku. Yemei, Yemei, ada apa denganmu? Shen Xiaoyu, kenapa kau memukul orang? Cheng Yan, aku tadi cuma ingin bicara baik-baik dengan kakak Xiaoyu. Lalu menanyakan kondisi matanya. Tiba-tiba dia langsung memukulku. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kulakukan sampai dia sangat membenciku. Shen Xiaoyu, walaupun kau tak suka Yeme tak boleh main pukul. Cici, ngapain berpura-pura seperti ini? Lin Cheng Yan, Yeme, kalian berdua teruslah berakting. Aku tak mau ikut-ikutan minggir.
Kau jangan cari gara-gara. Sekarang minta maaf ke Yeme. Sudahlah, Cengyan. Aku hanya asistenmu saja. Kakak Xiaoyu memang tak suka padaku. Mau memukulku itu wajar saja. Aku bisa tahan sendiri. Tidak boleh. Hari ini dia harus minta maaf padamu. Tak boleh kau disakiti. Hari ini aku harus membuat dia minta maaf padamu. Tak boleh biarkan kau dirugikan. Suruh aku minta maaf. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kamu sendiri bilang berdasar apa? Shen Xiaoyu, kenapa sekarang kamu berubah seperti ini? Dia memang pantas dipukul. Shen Xiaoyu, jangan kira karena kau buta bisa semena-mena sekarang kau minta maaf ke Yeme. Jangan mimpi. Kau. Shen Xiaoyu masih berani membantah. Tak bisalah merendahkan diri minta maaf. Kau memukulku. Kau tegas memukulku demi dia. Xiaoyu, maafkan aku sedikit emosi tadi, tak bisa menahan diri. Kau bilang maaf, ku bilang tak apa. Lalu semua bisa dianggap tak pernah terjadi. Lin Chengyan, kesalahan apa yang kulakukan padamu hingga kau perlakukan aku begini? Ayo kita cerai. Cerai? Aku hanya memukulmu sekali kok. Langsung ancam cerai? Cengyan, sudahlah. Aku tak perlu kakak Xiaoyu minta maaf padaku. Jangan susahkan dia lagi. Aku juga tak mau membuat kalian bertengkar karena aku. Shen Xiaoyu, kulihat matamu buta terlalu lama buta, hati pun ikut buta. Shen Xiaoyu, kupikir kau sudah buta. Terlalu lama buta, hati pun ikut buta. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kau benar-benar kurang ajar. Orang buta mata dan hati selalu kau, bukan aku. Aku? Kau benar-benar tak bisa diajak bicara. Kau cuma ibu rumah tangga tanpa latar belakang atau pekerjaan. Hidupmu tergantung padaku. Tinggal gratis di rumah kami. Kau tinggalkan aku. Mau kemana lagi? Sudahlah, Cengyan. Kakak Xiaoyu dia sedang emosi sekarang. Bagaimana kalau kita biarkan dia tenang dulu? Wah, tenangkan dirimu sendiri. Ayo pergi. Menikah untuk kebahagiaan, bercerai pun begitu. Tak ada yang menikah dengan niat bercerai. Tapi jika pernikahan sudah hampa, maknanya menghentikan kerugian adalah pilihan terbaik Lin Chengyan. Antara kita sudah berakhir. Kenapa aku merasa Shen Xiaoyu takkan pernah kembali padaku lagi? Diam saja kau di sini, ayo pergi. Selamat datang pulang, Nona. Nona, saya jemput Nona pulang. Cengyan lagi pikir apa? Kenapa apa? Cengyan, mulai sekarang tak ada lagi yang mengganggu waktu berdua kita. Masih sakit? Asal kamu peduli, aku takkan sakit lagi. Aku ambilkan obat. Tunggu di sofa ya. Aku ambil obat dulu. Surat cerai. Kelihatannya Nona Shen sudah putus asa total. Ini Ada apa? Kamu bawa apa? Cengyan, lihat. Shen Xiaoyu dia akhirnya sadar minta cerai darimu. Bercerai? Mustahil. Namaku. Aku tak pernah tanda tangani surat cerai ini. Sayang beli apa lagi ini? Tapi uangku ini sudah habis kamu pakai. Mau beli apa saja silakan saja. Aku takkan bisa cerai dari Xiaoyu. Hah? Aku tidak boleh bercerai dengan Xiaoyu. Cengyan, dia sudah setuju untuk bercerai denganmu. Kalau kau kejar dia lagi, apa gunanya? Saat aku tanda tangan, aku tidak tahu ini surat cerai. Aku tak mungkin cerai dengannya. Sudahlah, Cengyan. Dia tunanetra cuma beban saja. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk putus hubungan dengannya. Lagi pula orang luar tak akan sebut kau tidak tahu balas budi. Terlebih lagi bukannya kau masih punya aku bisa berikan hidup yang lebih bahagia. Tidak mungkin. Xiaoyu mana mungkin tinggalkan aku. Dia tak mungkin cerai denganku. Pasti lagi kesal padaku. Aku tidak setuju. Saat bercerai dengannya, dia tak boleh pergi. Benar? Aku tak setuju cerai. Mana mungkin dia pergi.
Di rumah masih ada gaun kesukaannya. Dia pasti akan kembali. Semuanya hilang. Bajunya juga tidak ada. Cheng Yan, terima kenyataan ini saja. Shen Xiaoyu itu tunanetra. Ada apa yang bagus? Tidak mungkin. Hah? Foto pernikahan kita, foto itu pasti masih ada. Ini mustahil. Fotonya juga hilang. Ini pasti tidak benar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Aku tidak percaya. Cheng Yan, jangan menyiksa diri lagi. Shen Xiaoyu sudah pergi. Lagi pula, dia bercerai denganmu itu bagus untukmu. Kamu harus percaya padaku. Hanya aku yang akan selalu menemanimu. Tidak boleh. Tidak boleh. Yemi, dari pagi-pagi begini lagi lompat-lompat apa ini? Kamu tidak tidur, aku mau tidur lagi. Aduh, kamu ngapain sih? Aku cuma olahraga pagi biasa. Kalau terganggu pakai penyumbat telinga. Dulu saat Xiaoyu masih di sini, dia selalu mengutamakan aku. Ngomong-ngomong, bikinkan aku bubur, aku pengen bubur. Suruh aku masak? Kamu bercanda ya? Aku nggak pernah bisa masak. Xiaoyu ya. Sayang, sarapan hampir selesai, tunggu sebentar lagi. Hari ini aku bikin favoritmu bubur senturi dengan daging. Dulu saat Xiaoyu masih di sini selalu mempermudah segalanya. Halo? Halo Yemi. Di luar hujan, aku basah kuyup. Aku tidak bawa payung, jemput aku dong. Kamu bisa pulang sendiri. Panggil taksi sendiri saja. Ngapain merepotkanku? Bukan. Halo. Kalau hujan gerimis, pasti tidak akan begini. Ah sayang, Kenapa kamu datang? Sayang. hati-hati pelan-pelan. Hujannya deras sekali. Aku khawatir kamu kehujanan lelah tidak. Ayo pulang. Sayang, lihat hujannya besar sekali. Kamu tidak lihat masih mau menjemputku. Kamu bodoh ya. Tidak bodoh kalau kamu kehujanan, aku akan sedih. Hei, sedang apa kamu? Waktu itu sudah kubilang suruh kamu datang, hari ini kita main bareng. Weh Yemi, tolong isi air untukku. Aku basah kuyup begini, aku mau berendam. Tak bisa isi sendiri? Tak lihat aku lagi telepon dengan sahabat? Enggak. Ya ampun, bantu cari obat demam dong. Kayaknya aku demam nih. Barang-barang di rumahmu mana aku tahu, letaknya udah gede begini tak bisa cari sendiri. Nyebelin sih. Kalau Xiaoyu masih ada, pasti tak akan begini. Sayang, istirahat yang cukup, aku ambilkan obat. Ketemu, obat demamnya ketemu. Sayang, kok kamu tahu mana obat demamnya? Waktu beli obat suruh mereka kasih tanda khusus lambungmu kan lemah. Obat lambung pakai A, obat batuk pakai B, obat demam pakai C. Ayo minum obatnya, tidur sebentar pasti sembuh. Yemi. Yemi, kepalaku sakit banget. Ayo minum. Kecil hati banget sama uang segini. Yemi, aku mau minum air. Tolong ambilkan air dong. Cepetan, ayo lagi.
Ya Mei, kamu ngapain? Kok berisik banget sih? Kemek, kamu nggak mau urus yang lagi sakit di lantai atas itu? Ya kan laki-laki itu mau aja minta dilayani. Biarin aja. Ayo lanjut main. Cepetan. Lanjut. Ayo buka. Ya Mei. Aduh. Kalian ngapain sih? Kok ribut banget? Dengar ya, bisa nggak kalian diam? Kepalaku mau pecah nih. Ya ampun, sayang teman-temanku ini susah-susah datang ke sini. Sabar dikit ya. Biar kami. Main sebentar lagi boleh kan? Terus bisa nggak kamu ke dapur potongin buah buat kami? Sayang kamu. Cepetan. Sini, ini ayo sini. Mei, emang kamu yang jago baru usir istri sahnya cowok ini langsung kamu kuasai. Emang bener. Wanita manja paling beruntung. Udah pasti dong. Ada apa? Bicaralah Cheng Yan, selamat ya. Akhirnya lepas dari istri putamu itu. Sekarang ada orang bodoh yang mau jadi penerima. Apa katamu? Menerima apaan? Apa katamu? Menerima barang sisa? Kamu tidak tahu. Xiaoyu mau menikah. Ada seorang pria. Baju kali yang kamu tolak itu barang bekas buta. Xiaoyu, kali ini kamu serius untuk memutuskan bercerai dengan Lin Chengyan? Ayah, aku rela berkorban demi cinta. Tapi juga, aku mau menerima konsekuensi kesalahan. Baik, putuskan jika harus. Memang putriku. Dan kamu dengan Jinxi teman sejak kecil. Keluarga sudah mengatur pernikahan kalian. Aku setuju. Aku tak mau kehilangan orang yang layak dapat hatiku. Baik. Xiaoyu, bertahun-tahun akhirnya kutunggu kamu. Tak peduli matamu bisa sembuh atau tidak. Asal kamu mau, aku jadi matamu. Jinxi, sebenarnya mataku sudah sembuh. Bertahun buta mata dan hati. Tak akan terulang lagi. Mari kamu adakan pesta tunangan hari ini. Aku akan segera mengirim video ini. Ke kamu ya? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tak percaya Xiaoyu akan menikah dengan orang lain. Dia pasti sedang marah padaku. Benar, aku akan segera mencarinya sekarang. Kenapa lama sekali sih? Cepat katakan. Semua sudah tidak sabar menunggu. Ayo lanjutkan mainnya cepat. Jangan hiraukan dia. Ayo. Ya Mei, apa yang terjadi ini? Ya, lihat meja kita sudah kosong, pergi belikan kita camilan sore. Ayo lanjutkan bermain. Sebentar lagi ada makanan enak datang. Ayo. Xiaoyu, kenapa kamu tidak angkat teleponku? Lin Chengyan, setelah hari ini kau akan benar-benar keluar dari hidupku. Xiaoyu, akhirnya kau mau menoleh dan melihatku. Nona Xian Xiaoyu dan Tuan Fu Jinxi upacara pertunangan resmi dimulai. Xiaoyu, aku pasti akan membahagiakanmu. Aku tidak setuju. Shen Xiaoyu, kau tidak tahu balas budi. Aku merawatmu yang buta ini selama bertahun-tahun. Kau malah mendadak menikahi orang lain. Kau mau apa di sini? Perjanjian perceraian bukannya sudah kau tanda tangani? Shen Xiaoyu, bicaralah. Kukira kau hanya mau mendiamkanku, tak kusangka kau benar-benar bertunangan dengannya. Baik, kau mau aku minta maaf ya? Sekarang pulang denganku. Lepaskan. Kamu harus pulang ke rumah sekarang. Lepaskan. Lin Chengyan, kau pikir diri kau siapa? Hari ini adalah acara tunangan keluarga Shen dengan Fu. Jangan lancang di sini. Keluarga Shen. Katanya kau yatim piatu. Jangan-jangan kau anak kandung Shen? Masa iya dia benar putri keluarga Shen? Dia cuma pandai main cara licik. Bisa menggoda pria ini sampai rela menerima perempuan yang sudah pernah menikah dan mau bertunangan. Apa maksudmu? Chengyan, kau belum tahu ya? Shen Xiaoyu ini dia cuma mencari orang kaya. Makanya adakan acara tunangan. Shen Xiaoyu, tak peduli bagaimana kau kenal Direktur Fu, sekarang pulang denganku. Aku ingat hari jadi pernikahan itu
Semua menunggu dia, tapi akhirnya dia pulang sendirian. Jangan-jangan bermain dengan pria ini sampai lupa waktu. Pantasan Nona Shen berani cerai seenaknya. Shen Xiaoyu, wanita tak tahu diri sepertimu cuma aku yang mau menikahimu. Kalau orang lain cuma mau main-main. Dengar baik-baik. Hanya aku yang tulus mencintaimu. Ayo pulang denganku. Benarkah? Kamu! Tidak apa aku yang urus. Jika ku bilang aku tak mau pulang bersamamu, Maka seumur hidupku tak akan ku maafkan kamu. Setelah kau dikhianati pria ini, jangan harap kau kembali padaku. Aku takkan melirikmu sedikit pun. Aku tahu kau marah karena kebodohan sementara. Jika kau mau pulang bersamaku, aku maafkan kali ini. Ku beri maaf untuk ulahmu kali ini. Lin Chengyan, kau sudah dihijaui masih bela dia? Lin Chengyan, kamu benar-benar memuakan. Tahukah siapa tunanganku? Dia adalah Fu Jinxi, orang terkait Jiang Zheng. Kau tak sebanding dengan kelingkingnya. Xiaoyu, berhentilah berkhayal. Kau kira Direktur Fu sungguh menyukaimu? Apa yang kau mau? Uang status? Semua bisa ku beri. Pulanglah bersamaku. Boleh? Chengyan, aku mencintaimu. Semua bisa kuberikan. Tapi mengapa hanya mencintai Shen Xiaoyu ini? Dia perempuan jalang. Mengapa kau begitu mempertahankannya? Dia istriku. Dengan apa kau bandingkan? Kau hanya pelipur kesepian. Lin Chengyan, dia yang merusak. Kenapa kau peduli? Akulah yang paling mencintaimu. Cintaku tak kalah darinya. Mengapa kau tak mau melihatku? Xiaoyu, saat aku sakit, dia belikan obat. Saat aku mabuk, dia buatkan sup penawar. Saat kehujanan, dia jemput sendiri. Dan kau bilang mencintaiku. Tapi di hatimu sebenarnya ingin apa? Kau sendiri yang tahu. Tapi setidaknya aku tidak berselingkuh. Shen Xiaoyu terus-terusan mengklaim suaminya adalah CEO Fu, si orang tersayang. Ini membuktikan dia adalah wanita pembohong. Kenapa kamu masih terobsesi padanya? Dia tidak pantas untukmu. Tuan, Hari ini hari pertunangan Xiaoyu dan Jinxi, jangan sampai kita terlambat. benar akhirnya Nona menemukan kebahagiaannya sendiri. Ya, Xiaoyu sudah menderita dengan aku dan Jinxi. Penderitaannya mulai sekarang hanya pahitnya kopi. Ikut aku sekarang pulang ke rumah jauhi wanita ini. Ayo pergi. Tidak bisa lepaskan aku. Lin Chengyan, Sadarlah. Shen Xiaoyu Chengyan hartanya dan statusnya akan jadi milikku, berani merebut dariku. Kamu kurang ajar. Shen Xiaoyu dia wanita penghibur pencipta ulung. Selama Shen Xiaoyu ada di sini, siapa berani menyakiti putriku? Ya ampun, itu benar si Ocean. Siapa berani ganggu putriku? Ya ampun, benar-benar Pak Shen. Hah? Ini kan Pak Shen. Kami punya kerjasama dengan beliau dan Pak Fu semua ada kerjasamanya. Mungkin kali ini datang. Khusus untukmu. Tapi aku dan Pak Shen tak pernah berinteraksi. Kenapa dia datang? Siapa tak mau berinteraksi dengan generasi muda? Lagi pula, di usiamu yang muda, sudah punya prestasi besar. Mereka datang karena reputasimu, bukan tanpa alasan. Datang. Ayo kita sapa, ayo bener. Pak Shen, saya Lin Cheng. Ayah datang. Jinxi. Ayah. Ini Shen Jiangwo, Direktur Shen. Jangan-jangan kau benar putri keluarga Shen. Lin Chengyan. Dulu Xiaoyu nekat menikahimu. Saya tak setuju. Beginikah caramu bertanggung jawab padanya? Biarkan wanita menderita, sendiri tak punya sandaran. Bukan begitu, Direktur Shen. Itu karena... Xiaoyu, kau baik-baik saja? Aku baik, Ayah. Jinxi. Xiaoyu, aku salah. Aku tak sengaja menyakitimu. Aku salah. Pulanglah denganku. Pergi. Sekarang Shen Xiaoyu adalah istriku Fu Jinxi. Kau tak tahu menghargai aku yang akan menganggap kaca sebagai permata. Aku tak buta ke depannya, Xiaoyu, bukan urusanmu lagi. Apa dia benar putri keluarga Shen? Sekarang hancur. Xiaoyu, sudah lama tidak bertemu. Paman Tian, kenapa Bapak datang? Selamat datang dari jauh. Ah, tidak. Hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Jinxi. Paman, saya senang. Paman Tianmu tahu kalian bertunangan. Sengaja pulang untuk ini. Xiaoyu, kalian kenal Direktur Tian. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Apa hubungannya denganmu? Xiaoyu, kamu tahu, perusahaan Paman Tian dan saya sedang membahas kerjasama penting, hampir final.
Harusnya kamu tidak akan membicarakan saya ke belakang, kan? Benar, Nona Shen. Cheng Yan usahanya untuk proyek ini sudah kau lihat. Kamu sangat menyayanginya, takkan menghancurkannya. Benar kan? Paman Tian teman lama keluarga Shen. Beliau datang hari ini untuk menghadiri acara pertunangan kami. Sudah kuduga Nona Shen bijaksana. Tenang, Xiao Yu. Aku bersumpah mulai sekarang akan baik padamu. Ini hari bahagia, Xiao Yu. Bahas kerjaan di sini tidak pantas, tapi saya harus umumkan. Sesuai keputusan, kerjasama dengan Lin Yu Group dihentikan. Direktur Tian, ini bukan main-main. Kau pikir saya sedang bercanda? Dulu mau kerjasama karena Xiao Yu membantu memohonkan. Chen Xiaoyu, aku tahu kau membenciku, tapi jangan main hakim sendiri. Ini keputusan gegabah. Xiao Yu, cepat. Kamu harus ajak Bapak Tian bicara baik-baik. Aku benar-benar tidak bisa. Tidak ada pesanan ini. Xiao Yu, kamu baik-baik saja. Mungkin istirahat sebentar di bawah. Ayo pergi. Hei Xiao Yu. Cheng Yan, kali ini kita kalau tidak bisa kerjasama bagaimana ini? Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu, tunggu aku. Xiao Yu, bisa tidak kamu jangan keras kepala begini. Proyek ini benar-benar sangat penting bagiku. Jangan ikut campur lagi. Lin Chengyan, aku ingatkan kamu, kalian sudah bercerai. Kalau berani menghalangi kami lagi, aku tidak akan segan. Selama prosedur belum selesai, Shen Xiao Yu adalah istri sahku Lin Chengyan. Cepat pulang sekarang juga. Siapa bilang belum selesai? Lin Chengyan, kita sudah bercerai. Jika kau terus mengganggu, aku akan laporkan polisi. Tidak, lihat surat cerai ini. Kau sudah puas sekarang? Bisa kita pergi sekarang? Tidak. Ini bukan tanda tanganku. Aku tidak mengakui Shen Xiao Yu istriku, istri sahku. Foto di bawah perjanjian cerai itu kau tidak lihat? Foto apa yang dimaksud? Lin Cheng Yan, kenapa kau masih dekat dengan tunanetra ini? Bagaimana kalau kau tanya dia tahu tidak? Yemi, foto dalam perjanjian cerai itu foto apa? Isinya cuma beberapa foto mesra kita. Ada masalah? Foto mesra? Jadi Xiao Yu, kau sudah tahu aku bersama Yemi dan matamu sudah sembuh lama. Karena aku buta, kau bilang akan jadi mataku. Tapi malah menipu karena aku tak melihat bahwa selingkuhanmu masuk ke rumah. Bercinta pakai baju tidurku, di hadapanku. Tidak tahu malu Lin Chengyan, kau benar-benar suami yang luar biasa. Lin Chengyan, Xiao Yu menjadi buta karena menyelamatkanmu. Kau tega melakukan ini padanya. Kau masih manusia? Xiao Yu, dengar penjelasanku, ini bukan seperti yang kau pikir. Hah. Kau yang merayuku dulu mengancamku dengan foto itu. Xiao Yu, kumohon. Kau berani memukulku? Memang sengaja kupukul kau. Kalau bukan karena kau, hubunganku dan Xiao Yu tak akan seperti ini. Kau bahkan tak sampai seujung kuku Xiao Yu. Sekarang kau baru sadar salah. Dulu saat bersama ucapanmu berbeda. Sudah memilikiku masih kurang. Sekarang malah masih berurusan dengan mantanmu. Tak habis-habis. Cukup. Ini acara tunanganku, pergi jika mau bertengkar. Xiao Yu, aku mohon padamu, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Maafkan aku ya. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiao Yu, lihatlah. Aku masih memakai cincin pernikahan kita. Jadi maafkan aku. Mari kita mulai lagi. Ya, aku akan tetap baik padamu. Setujui permintaanku. Bersumpah. Dengan kata-kata manismu dan pengkhianatanmu, atau berjanji akan menyakitiku lagi. Dulu aku buta, tapi sekarang aku sadar kau adalah serigala berhati dingin yang tak layak dapat cintaku. Hari ini adalah pesta tunangan aku dan Jinxi. Aku takkan izinkan siapapun mengacau pesta tunangan kami. Bawa pergi mereka berdua. Xiao Yu, jangan lepaskan aku, Xiao Yu. Berikan aku kesempatan lagi, Xiao Yu. Bawa pergi. Xiao Yu, Xiao Yu. Aku beritahu kamu, kau mau lepas dariku, tak semudah itu. Mulai sekarang kau ikuti saja aku jalani hidup ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu bangkrut total. Hidup seperti ini? Lihatlah, kau sudah mengacaukan rumahku jadi seperti apa. Masih berani suruh aku terus hidup begini? Kau bilang berantakan, kenapa tak rapikan? Xiao Yu baru saja tunangan. Kau malah asik loncat-loncat di sana. Kalau bukan aku yang bawa kau pulang, kau sekarang masih jadi bahan tertawaan di luar.
Dasar bodoh. Kembali. Aku ingatkan, kalau bukan karena kau merusak hubunganku dengan Xiao Yu, dia pasti sudah memaafkanku. Kalau kau bisa mengendalikan hasratmu sendiri, apa perlu aku yang merusak? Kau cuma lelaki tak berguna yang selalu salahkan wanita. Hanya aku yang mau berkorban untukmu. Uang receh di sakumu ini. Ikut kau. Dengar baik-baik, aku bukan Xiao Yu, aktingmu tak mempan padaku. Berdiri kau! Perutku sakit sekali. Tolong. Pura-pura lemah tak ada gunanya. Siap-siap, kita putus. Aduh, bisa antar aku ke rumah sakit dulu. Cheng Yan. Nomor yang Anda telepon tidak terdaftar. Xiao Yu. Xiao Yu, jemput aku yuk. Bukannya kamu dulu selalu tidak suka aku minum di luar? Aku tunggu di sini. Sudah berapa kali ku bilang jaga kesehatan? Ayo pulang sama aku. Xiao Yu, kamu datang, Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Ini di mana? Aku di rumah sakit. Ini bukan mimpi. Siapa yang mengantarku? Oh iya, Xiao Yu yang mengantarku. Xiao Yu sudah kembali. Xiao Yu, aku harus mencarinya. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu, kau benar-benar di sini sudah kuduga. Kau pasti tidak akan meninggalkanku. Di acara pertunangan sudah kujelaskan dengan gamblang, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Jangan ganggu aku lagi. Xiao Yu, kau pasti masih mengkhawatirkanku. Kalau tidak, kenapa kemarin kau mencariku dan mengantarku ke rumah sakit? Kau masih mencintaiku, kan? Apa yang kau bicarakan? Aku yang mengantarmu ke RS. Aku tahu ini semua salahku. Hubunganku dengan Yemei sudah putus. Maafkan aku ya. Mari kita jalani hidup dengan baik. Lin Chengyan, apa kau lakukan di sini? Itu yang ingin kutanyakan padamu. Kok kau seperti hantu yang terus mengikutiku? Setiap hari mengganggu Xiao Yu. Lin Chengyan, kau dan Xiao Yu sudah bercerai. Sekarang akulah tunangannya. Bulan depan kami akan menikah. Dasar pelakor! Dia istriku. Apa yang kau omongin ini? Dasar selingkuh. Dia istriku. Apa yang merasukimu? Xiao Yu, maafkan aku ya. Aku sudah mengerti. Ini semua salahku. Sekarang Jingxi adalah suamiku. Selain itu, aku tak tahu apa yang salah dengan otakmu. Bukan aku yang membawamu ke RS. Kalau mau berakting di sini, berdrama sendiri, pergilah ke teater. Di sini tak ada penonton. Tidak mungkin. Pasti kamu yang antarku. Masa ke RS cuma numpang toilet? Jingxi temani aku kontrol. Benar, mata Xiao Yu baru sembuh, aku temani kontrol. Aku tak akan biarkan Xiao Yu ke RS sendirian. Jangan berkhayal. Dan mulai sekarang jangan muncul lagi. Lalu siapa yang antar? Tenlin. Tenlin, akhirnya ketemu. Baru operasi kok kabur begitu saja. Aku baru dioperasi. Hei dokter, katakan jujur apa Xiao Yu yang antar aku? Xiao Yu tidak tahu. Sopir nakal itulah yang mengantarmu. Sopir yang mengantarku ke sini. Sudah jelas sekarang, bisa minggir. Xiao Yu, aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku ya. Dulu aku buta, tapi hatiku tidak. Sekarang aku sudah punya Jingxi. Jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Jangan Xiao Yu. Sudah ku begini merendahkan diri, maafkan aku. Aku tahu salahku. Asal kau mau maafkan aku lakukan apa saja. Xiao Yu. Lanlin. Xiao Yu, tolong ambilkan air. Xiao Yu. Sayang, kubuatkan air pure. Minumlah untuk melegakan tenggorokan. Terima kasih istriku. Aku bersyukur punya kamu. Aku kehilangan Xiao Yu. Tidak akan kembali selamanya. Halo, apakah Anda Bapak Lin Chengyan? Ini dari Bank Kota Sungai. Bagaimana dengan kartu bank Anda? Sudah terlambat 3 hari. Kapan Anda bisa melunasi? Terlambat apa? Saya punya kartu kredit bank Anda.
Tapi saya tidak berhutang. Bapak Lin total pengeluaran bulan lalu. Anda 32,43 yuan. Semua dari kartu bank ini yang digunakan. Jika ada keraguan, Anda bisa datang ke loket atau login ke internet banking kami. Saldo di kartu saya awalnya 4 juta. Kok bisa utang 3 juta? Katanya saya berutang. Tunjukkan bukti pengeluarannya. Rekening Anda menunjukkan pengeluaran utama bulan lalu barang mewah dan pesta kapal TTD atas nama Yeme. Yueme, kamu benar-benar dermawan ya, atas ratusan ribu ini langsung diberikan saja. Apa istimewanya? Asalkan saudari-saudari senang. Semua pengeluaran hari ini aku yang akan membayar semua. Memang harus kakak Yueme, kalau begitu mari main yang baru. Bagus, kalau begitu ada ide baru apa? Transfer S, pasti belum pernah main ini kalian berdua. Coba peragakan untuk kakak Yueme, buat dia senang. Target bulan ini pasti tercapai. Ayo cepat. Aku temani kamu main. Kalian sedang apa? Yueme, berani-beraninya kau berselingkuh dengan pria lain di belakangku. Apa maksudmu ini? Yeme, berani sekali kau mengkhianatiku bermain dengan pria lain. Apa maksudmu ini? Lin Chengyan, bukankah kau yang bilang kita sudah putus? Lagi pula ini cuma permainan berlebihan sekali. Kau sudah merusak semangat semua orang. Bermain game sampai ciuman? Masih bilang ini cuma permainan? Kau memang dasar wanita rendah tidak bisa hidup tanpa pria. Terus kenapa? Kau juga tak tahan kesepian sampai cari aku. Aku memang mata keranjang kau playboy, kita memang jodoh. Baik, aku malas bahas ini. Kutanya padamu, Apa kau mengambil? kartu kreditku? Dan pakai 3 juta? Sekarang bank sudah datang lagi utang, kau tahu tidak? Lin Chengyan, ngomel apa lagi? Apa salahnya pakai sedikit uangmu? Kau sengaja mempermalukanku di depan teman-temanku? Lin Chengyan, teriak-teriak apa sih? Gua habisin dikit uangmu kenapa? Kau sengaja mempermalukanku di depan teman-temanku ya? Bukan maksudku nyindir, tapi kalau Yeme ikut kamu, masa kamu tega ngelantarin dia hidup susah? Cowok yang bikin cewek sengsara itu mah cuma pecundang, iya kan? Bener, cowok cari uang ya buat dicolek cewek lah. Logika apa itu? Dia menghambulkan uangku malah bilang aku pelit. Oke, kalau gitu kembalikan semua uangku. Kembalikan. Udah jangan keterlaluan. Mau dikembaliin uangnya ya? Dengar Lin Chengyan. Gue yang masih perawan ikut kamu. Dituduh jadi pelakor. Sampai-sampai kehilangan anak karena kau. Makan dikit uangmu kenapa sih? Kau tahu seberapa jorok dirimu? Setiap kali deket sama kamu, gue harus siapin mental. Ini semua harusnya kau ganti rugi. Kau ngerti? Kau brengsek. Minum! Dulu gue sampai khianatin Xiaoyu buat cewek beginian. Ternyata yang buta bukan Xiaoyu, melainkan diriku sendiri. Hari pernikahan kalian sudah dekat, aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan, jadi aku pesan gaun pengantin dan setelan. Cobalah kalian pakai. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu kami akan mencobanya. Ayo pergi, Tuan Fu. Xiaoyu. Kenapa kamu lagi? Xiaoyu, kalian ngobrol dulu, aku tunggu di luar. Xiaoyu, aku tahu kamu cuma ingin balas dendam. Sekarang satu-satunya rumahku juga disita bank. Yeme juga meninggalkanku. Aku sudah kehilangan segalanya. Kamu puas sekarang? Aku tidak membalas dendam. Nasibmu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bukan urusanku. Xiaoyu, permasalahan kita bukankah karena Yeme? Dia sudah putus denganku. Dan aku jamin dia tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku benar-benar menyesal. Bagaimana kalau kita mulai lagi? Memulai kembali. Ya, mulai kembali aku sungguh-sungguh menyesal. Dan aku berjanji ke depannya, tidak akan mengkhianatimu. Mana mungkin kamu menyesal? Kamu hanya kecewa di luar. Lalu berpikir bahwa aku yang paling mudah ditindas, paling bisa menerimamu. Alasanmu menyesal karena kekecewaanmu. Ingin menipuku kembali terus memberimu tanpa syarat. Tidak, bukan seperti itu. Xiaoyu, dengarkan aku benar-benar bukan begitu. Jika kita mulai lagi dan ada masalah, kau akan marah karena merendahkan diri hari ini. Kesalahanmu akan dijadikan alasan kecuarku. Xiaoyu, aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan. Xiaoyu. Butik gaun pengantin sudah menagih. Ayo pergi. Baik. Uruslah dirimu sendiri. Xiaoyu. Xiaoyu, jangan pergi, Xiaoyu. Mobilnya. Buka pintu, Xiaoyu. Tak bisa hidup tanpamu, Xiaoyu. Xiaoyu, jangan pergi, Xiaoyu. Maafkan aku, Xiaoyu.
Xiaoyu, katanya kau tak akan pernah meninggalkanku. Hidup yang berantakan ini bisa sementara meluluh lantakkan wanita, tapi wanita sejati akan membangun diri sambil membereskan kekacauan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jangan terpuruk dalam kubangan emosi selamanya. Segala yang lalu adalah batu loncatan kita, tapi kita pantas dapat masa depan lebih baik. Ending.